sudut pandang atau titik permasalahan yang saya ingin ungkapkan di sini kaitannya dengan tahlilan itu. Pertama adalah kegiatan berkumpulnya itu sendiri, kegiatan berkumpulnya kita di keluarganya, di keluarga orang yang telah meninggal dunia. Kemudian yang kedua tentang bagaimana hukum subuhan itu, hukum subuhan atau hidangan yang diberikan oleh pihak keluarga kepada para tamu yang melakukan ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana sih hukum orang menghadiahkan pahala daripada bacaan, menghadiahkan pahala dari saudara, pahala dari istighfar dan lain sebagainya kepada orang yang telah meninggal dunia. Itu ada 3 permasalahan yang akan kita kaji pada siang hari ini. Pertama adalah kaitannya dengan sedekah itu sendiri, kaitannya dengan proses kumpulnya, bagaimana kita berkumpul di tiap malam selama 7 hari di rumahnya orang yang meninggal dunia dengan membaca yasin, membaca tahlil dan lain sebagainya. Di sini kami ikuti pendapat dari Imam Asy-Syaukani, yang ini salah satu imam yang juga menjadi rujukan dari orang-orang Wahabi itu. Imam Asy-Syaukani itu mengatakan bahwa kebiasaan yang berlaku itu, takdir yang ada di sini, kebiasaan yang berlaku di sebuah negara itu dengan melakukan berkumpul baik di masjid atau di rumahnya orang yang telah meninggal dunia, yang mana pada waktu berkumpul itu diisi dengan pembacaan Al-Quran, diisi dengan pembacaan tahlil, yasin dan lain sebagainya. Maka menurut pendapat beliau itu hukumnya adalah tidak apa-apa, hukumnya boleh. Artinya kita berkumpul selama 7 hari di rumahnya orang yang telah meninggal dunia dengan membaca surat yasin, tahlil dan lain sebagainya, itu hukumnya boleh. Itu walaupun kata Imam Asy-Syaukani ini secara zahir nas dalam Al-Quran itu tidak ada, itu walaupun tidak ada. Namun kegiatan seperti itu Imam Asy-Syaukani itu juga mengambil sebuah rujukan dulu para sahabat itu biasa, walaupun tidak dalam rangka orang meninggal dunia. Biasa para sahabat itu kumpul bersama para sahabat membaca zikir dan setelah itu ada hidangannya. Pada waktu itu Rasulullah juga ada. Gitu. Sini Imam Asy-Syaukani mengambil sebuah kesimpulan bahwa perbuatan seperti itu tidak apa. Selama tidak mengandung perbuatan yang maksiat. Gitu. Ini kalau berbicara proses berkumpulnya, tradisi kita berkumpul di rumahnya orang yang meninggal dunia, lebih pada waktu itu dibacain surat yasin itu, yang memang ada anjuran dari Rasulullah bahwa kita diperintah untuk membaca surat yasin kepada orang yang telah meninggal dunia. Itu yang pertama. Kaitan dengan pembacaan proses kita berkumpul yang telah di rumahnya orang yang telah meninggal dunia. Kemudian yang kedua tentang bagaimana sih tentang hukum hidangan. Hidangan yang kita berikan yang oleh keluarganya mayit itu keluarkan kepada membaca tahlil itu sendiri. Di sini saya kutip ada 3 dasar yang saya ambil. Pertama saya ambil dari kitab Ihyatuz-Zin karangan Syekh Nawawi Al-Bazmuli itu. Beliau mengatakan bahwa dianjurkan sekali kita melakukan sedekah, mengeluarkan sedekah yang pahalanya diperuntukkan untuk mayit. Dan itu sebenarnya tidak terikat, karena Syekh Nawawi tidak terikat apakah pada malam pertama, ketiga, ketujuh, atau sebelum atau sesudahnya. Artinya hukum kita mengeluarkan sedekah yang pahalanya diperuntukkan kepada orang yang telah meninggal dunia, itu hukumnya tidak apa-apa. Itu. Kalau seperti tradisi yang berlaku, ada 1 hari, 2 hari, 3 dan 7 hari, katanya Syekh Nawawi itu hanya sebuah kebiasaan saja yang berlaku. Artinya walaupun tidak ditentukan pada hari itu hukumnya sama. Karena intinya di sana adalah kita mengeluarkan sedekah
yang pahalanya dibutuhkan kepada orang yang telah meninggal dunia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam kitab Khalil Pakali karena Imam Suyuti itu dijelaskan di sana bahwa ada salah seorang tabi'in namanya Taus. Seorang tabi'in namanya Taus. Beliau tabi'in yang pernah berguru kepada 50 sampai 70 sahabat. Itu Taus. Beliau punya asar dari Taus itu mengatakan bahwa orang yang telah meninggal dunia itu diuji oleh Allah selama 7 hari dalam kubur. Orang yang telah meninggal dunia itu diuji oleh Allah, diberi fitnah oleh Allah dalam kubur selama 7 hari. Karena faktor itulah katanya Taus, para ulama salaf itu menganjurkan selama 7 hari itu untuk kita mengeluarkan sedekah. Itu selama 7 hari. Nah, sehingga itu yang menjadi dasar kenapa model acara tahlilan itu selama 7 hari, kok enggak 9 hari, kok enggak 3 hari. Gitu. Ini ada asal dari Taus, dari seorang sahabat, dari seorang tabi'in Taus. Sehingga tahlilan itu jumlahnya 7 hari, bukan 9 hari. Gitu. Ada apa? Kenapa kok 7 hari? Karena katanya Taus orang meninggal dunia dalam kubur itu difitnah oleh Allah, dicoba selama 7 hari. Gitu. Sehingga kita melaksanakan melaksanakan tahlilan selama 7 hari punya dasar yang kuat. Gitu. Dan menurut ulama di sini asal daripada Taus itu bisa dijadikan dasar, bisa dijadikan dalil, bisa kita buat hujjah, bisa kita buat dalil. Kenapa? Karena hadisnya adalah hadis marfu itu, yang menurut pendapat dari ketiga imam Hanafi, Maliki dan Hambali itu sepakat bisa dijadikan dalil. Dan menurut Imam Syafi'i hadis marfu seperti ini, hadis marfu mursal seperti ini, katanya Imam Syafi'i itu bisa dijadikan dalil kalau ada penguat. Tapi ternyata di sini juga ada penguatnya. Sehingga kalau seperti itu ketiga empat imam itu sepakat bahwa apa yang dikatakan oleh Taus itu benar, bisa dijadikan dalil. Sehingga kebiasaan kebiasaan ahli itu punya dasar yang kuat itu. Kemudian yang ketiga ada hadis dalam kitab Sunan Abi Dawud. Ada hadis dalam kitab Sunan Abi Dawud yang di sini sarannya saya cantumkan di sini hadisnya itu. Katanya para sahabat itu pernah keluar beserta Rasulullah SAW pergi ke orang yang telah meninggal dunia. Pergi ke orang yang telah meninggal dunia. Kemudian Rasul pergi ke kuburannya. Rasul memerintah kepada orang yang dalam kuburan, coba perlebar tempat kepala dan kakinya, tempat kedua kaki dan tempat kepalanya. Katanya Rasul itu silakan diperlebar. Kemudian setelah Rasul itu pulang dari tempat orang telah meninggal dunia, ada orang perempuan yang mengundang Rasul ke rumahnya, mempersilakan Rasul lagi dari rumah. Setelah sampai ke rumahnya, oleh pihak orang perempuan tadi itu Rasulullah disuguhi makanan. Kemudian Rasul itu memakan, juga para sahabat itu ikut memakannya. Itu hanya saja ketika Rasul itu mengunyah makanan itu, oleh Rasulullah itu dikeluarkan lagi. Kemudian Rasulullah itu bilang, saya mencium dari bau daging ini diambil dari saya mendengar bau daging ini diambil dari orang yang tidak, tanpa izin orang yang telah memiliki, katanya Rasul. Sehingga Rasul itu gagal memakan suguhan yang diberikan oleh perempuan tadi itu. Kemudian Rasul bilang, silakan dari diberikan kepada orang yang telah dipenjara itu. Pertama itu, orang perempuan yang disebutkan di sini dalam syaratnya kitab Al-Mishkat itu diterangkan
bangsa